Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harvey Namar. Di video kali ini saya mau membahas tentang yang pernah viral di kota Makassar, yaitu adalah hantu setan Sumiati, teman-teman. Oke, langsung simak ceritanya. Ini dia kisah hantu Sumiati yang melegenda di Sulawesi Selatan. Kamu yang orang Makassar pasti sudah tahu dengan legenda ini. Tiap kota atau daerah hampir pasti memiliki urban legenda masing-masing. Legenda yang biasanya berupa kisah tutur itu terus-menerus dikisahkan lintas generasi, seperti halnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Siapa yang tidak pernah dengar nama Sumiati? Nama yang khas Jawa ini terkenal sebagai sosok hantu wanita di sana. Sejak tahun 90-an sampai sekarang, legenda hantu Sumiati pun tak kunjung padam. Kala itu di era tahun 90-an, ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang, orang-orang seringkali menceritakan penampakan demi penampakan hantu perempuan ini. Awalnya si Sumiati muncul pertama kali di sebuah daerah bernama Karaintah. Saat itu ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kesurupannya, dia menunjuk sebuah tempat, seolah menuruti keinginan makhluk yang menguasai bocah itu. Orang-orang yang menyaksikan pun lantas bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk, yaitu di sebuah hutan lindung di Karaintah, tempatnya di sebuah pohon beringin tua yang besar. Sejak itulah hantu Sumiati kerap menampakkan diri di pohon tersebut. Tak sampai di sana, beberapa orang juga mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang berada di pusat kota. Ada yang melihat di pinggir jalan saat lewat tengah malam, dan berbagai tempat di kota Makassar lainnya. Hal ini tentu saja berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihatnya. Kabar yang beredar di masyarakat Makassar ialah bahwa hantu Sumiati sebenarnya tidak berbahaya apabila dia menampakkan dirinya dengan pakaian yang serba putih. Mitosnya itu dilakukan hanya untuk memberitahu keberadaannya ada di tengah-tengah masyarakat. Namun, si Sumiati ini disebut bisa jadi sangat berbahaya apabila dia berubah mengenakan pakaian serba merah. Konon, kalau Sumiati dalam wujud seperti itu menandakan bahwa ada korban yang sedang diincarnya. Manusia yang melihat sosok Sumiati dalam balutan busana merah akan mendapatkan musibah, entah kematian atau kecelakaan hal buruk lainnya. Mitos lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya Sumiati hanya menampakkan dirinya atau meneror orang-orang yang pekerjaannya sebagai tukang becak dan sopir antar kota. Kisah mistis ini, sosok Sumiati berawal ketika dia ingin mengubah nasib kehidupan keluarganya dengan tinggal dan bekerja di kota Makassar. Tak ada yang tahu sejatinya di mana dia berasal. Berkelana ke kota besar seorang diri tanpa pengawal. Nasib sial pun menghampirinya. Sumiati yang berjalan sendiri di malam hari lantas disekap oleh kawanan pemuda. Kebetulan bertemu dengan di jalan. Suasana yang sangat sepi dan sunyi
membuat Sumiati tidak berdaya untuk meminta pertolongan malam itu. Kehormatannya direnggut oleh sekawanan pemuda tak bermoral. Setelah diperkosa, para pemuda itu menyeret Sumiati naik ke atas mobil dan bergegas bahwa Sumiati ke sebuah tempat untuk dibuang. Selama perjalanan, Sumiati pun mengetahui kalau pemuda-pemuda itu merupakan tukang becak dan sopir angkutan kota yang berada di Makassar. Kala itu, dia memang masih dalam keadaan hidup dan sadarkan diri. Dalam perjalanan menuju pembuangan, Sumiati kabarnya sempat mencoba melawan dalam sekapan para pemuda itu, hingga akhirnya salah seorang dari mereka tak sengaja membunuhnya, dan mayatnya pun dikuburkan sekenanya. Menemui ajal dengan cara tak wajar. Mungkin Sumiati tak terima arwahnya, jadi gak tenang dan terus berkeliaran di kota Makassar, mencari pemuda-pemuda yang pernah menghancurkan mimpi-mimpi masa mudanya. Dia mengincar pemuda-pemuda yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir-sopir angkutan kota yang memiliki persamaan dengan kawanan pelaku pembunuhannya. Sejak itulah kota Makassar menjadi gempar. Kabarnya lagi Sumiati lebih banyak meneror para pria berbaju merah, sebab salah satu pelaku pemerkosaan kala itu mengenakan baju merah. Dilansir dari Republik, pihak kepolisian pun kala itu tak berhasil mengungkap para pelaku pemerkosaan Sumiati. Semoga setan Sumiati tenang di alam sana.